halo, apa kabar? Tetap semangat. Ketemu, wah ini akhir pekan tapi long weekend, jadi nggak bisa kita sebut akhir pekan ini. Di tengah-tengah ini. Ya. Masih panjang nih ceritanya, Bung Rocky. Jadi semua orang keluar kota pasti ini ya. Dan akan ada kemacetan karena memang ada frustrasi sosial, berharap ada perbaikan ekonomi yang setelah pulang dari kampung ternyata nggak ada tuh. Jadi yang kelas menengah tetap masih ingin konsumsi untuk mendamaikan batin. Yang kelas bawah ya paling nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, buka WA, saling sapa. Itulah semacam kesosialan manusia Indonesia. Sementara Presiden menganggap bahwa yang penting ada investasi high tech gitu. Dan itu prospek yang entah di negeri antah berantai itu berlaku apa enggak. Jadi kita lihat kontras-kontras sebenarnya kehidupan ekonomi yang memburuk, sementara Presiden masih berharap akan ada nego-nego bisnis besar. Padahal seluruh dunia justru lagi lakukan austerity, penghematan, karena potensi krisis perang itu menyebabkan harga bahan pokok, energi, dan food dan makanan terutama itu bisa bikin inflasi menggila-gila. Ya. Tapi begitulah, kita mau coba hubungkan aja keadaan dunia dan kemacetan politik di Indonesia. Ya, menarik, Bang. Tetap saja kita mesti mengingatkan pada viewer kita bahwa Indonesia itu tidak hidup di ruang hampa atau hidup di dalam tempurung sendiri gitu. Kita harus memperhatikan geopolitik global. Misalnya Rusia kemarin sekarang dia konflik dengan Finlandia, dia mau menghentikan pasokan listriknya ke Finlandia karena Finlandia ada intensi untuk bergabung dengan NATO gitu. Itu juga ini mesti kita perhatikan juga. Kemudian putusan India nih yang sangat menarik. India memutuskan menghentikan ekspor gandum. Ini jangan dianggap bahwa kalau gandum Indonesia nggak akan kena dampaknya. Sekarang kita ini kan konsumen gandum juga, Bung Rocky ya. Mie, roti-roti, apa bahan bakunya itu semua dari gandum. Jadi pasti akan berdampak pada kita. Sementara ini kelihatannya istana sedang euforia karena Pak Jokowi akhirnya bertemu dengan Elon Musk di SpaceX ya. SpaceX dan SpaceX ini di mana ya, di pusatnya dari Tesla kantornya Elon Musk, dan seperti biasa Elon Musk itu menggunakan pakaian kebesarannya, memakai t-shirt gitu ya. Beda dengan kita yang hari ini pakai kemeja, Bung Rocky. Untungnya Pak Jokowi nggak mengulang kesalahan Pak Luhut, pakai dress up gitu ya, pakai jas dan sebagainya. Pak Jokowi pakai kemeja putih kebesarannya. Nah, ini menarik juga kita amati. Kok saya jadi berpikir apakah ini memang fenomena global sekarang bahwa multinational corporation itu sekarang jauh lebih dikdaya dibandingkan negara, atau sebenarnya memang negara kita sebenarnya yang memang lemah sekali sehingga ketika berhadapan dengan multinational corporation ya kita seperti menghamba gitu. Ya itu Presiden Jokowi memaksa untuk bertemu Elon Musk itu juga udah ajaib gitu kan. Kalau soal bisnis ya kirim aja kan tim bisnis. Jadi terlihat bahwa mungkin ada semacam kebanggaan gitu. Wah, gue datang ke pusat teknologi mutakhir gitu. Dan di dalamnya seluruh next teknologi futuristik itu ada di situ. Tapi kan orang lihat bahwa ya Elon Musk adalah konglomerat besar yang sekarang sedang mengendalikan dunia, bahkan opini publik akan dikendalikan lewat penguasaan Twitter misalnya. Jadi sebetulnya kita mesti peka juga bahwa Indonesia dirancang bukan untuk tune in dengan para monopolistik di bidang kapital kan. Jadi sinyal itu mesti terlihat bahwa Indonesia bukan negara kapitalis. Karena itu mesti ada semacam tradisi untuk mengatakan bahwa saya Presiden Republik Indonesia dari sebuah negara sedang berkembang dan ingin mengetahui teknologi ke depan tuh. Tetapi ya mesti ada semacam forum yang agak decent gitu, yang agak bermutu. Ini datang hanya untuk bangga lihat Elon Musk punya ini punya itu tuh. Kita juga mesti lihat semua teknologi itu kan basisnya adalah pengendalian persepsi kan. Kita nggak tahu apa betul prospek dari SpaceX itu memungkinkan kita untuk membayangkan Indonesia akan compete di dalam 3-4 tahun ke depan. Padahal rencana lompatan teknologi kita itu akhirnya batal karena kita mau bikin IKN kan. Jadi mesti konsisten. Kalau kita mau investasi di bidang high tech, ngapain kita bikin infrastruktur konvensional, jalan tol, bangunan ini, kapal
transportasi konvensional, langsung aja bikin lompatan. Jadi di situ juga terlihat bahwa ya presiden mungkin ya senang aja ada mainan baru tuh. Tapi saya kira bukan itu problemnya. Nanti juga Elon Musk akan bilang, ya kalian udah siap nggak untuk saya datangi dengan investasi besar-besaran, terus kemampuan Anda untuk lakukan transfer teknologi, Anda punya lembaga riset apa enggak? Lalu presiden juga, ya kami punya BRIN. Apa itu BRIN? Ya Badan Riset Ideologi Negara. Lalu Elon Musk ketawa, ngapain riset ideologi itu? Jadi banyak hal sebetulnya yang seolah-olah hanya headline. Lalu orang bangga bahwa presiden bertemu. Iya, tapi pertemuannya isinya apa itu? Jangan-jangan presiden justru dimanfaatkan sebagai bumper dari para pemain bisnis Indonesia tuh untuk supaya lebih mudah. Padahal sebetulnya desain perjanjian bisnis itu bukan G2G atau G2B, tapi B2B itu. Kan itu intinya kan. Dan yang dibawa presiden kan adalah pebisnis semua tuh, bukan orang yang paham tentang masa depan bangsa ini sebagai bangsa yang memerlukan teknologi mutakhir. Jadi bukan teknologinya yang sedang diincar oleh Jokowi, tetapi bisnisnya itu tuh. Nah bisnisnya itu adalah dikendalikan oleh orang-orang di sekitar presiden yang kita tahu nama-nama itu kan, kita lihat fotonya kan yang tentang situ kan ngincer bisnisnya tuh, bukan ngincer alih teknologi itu. Ya, dan kan kita jadi teringat ya beberapa waktu kampanye pilpres dulu, ketika debat-debat Pak Jokowi menjual mimpi kepada kita bahwa Indonesia akan tumbuh bersama unicorn besar gitu ya, yang waktu-waktu waktu Pak Prabowo sempat gelagapan karena ditanya oleh Pak Jokowi tentang unicorn, tapi ternyata kita melihat realitasnya sekarang kontribusi unicorn itu apa, karena ternyata banyak sekali mereka ini ternyata juga hanya jadi semacam apa ya, alat untuk memasarkan produk-produk dari luar negeri, terutama Cina, masuk ke Indonesia justru. Itu yang disebut unicorn itu kan punya asing yang digelontorkan uang untuk jadi showcase aja. Kan unicorn Indonesia itu adalah tempat pajang unicorn asing tuh. Jadi cuma mampir pasang nama aja tuh, dan semua yang disebut sebagai investasi berbasis digital itu hancur semuanya kan. Bahkan menyeret skandal antara Menteri BUMN dan kakaknya yang adalah pemegang saham di beberapa startup. Jadi sekaligus kita melihat sebetulnya bahwa Presiden Jokowi itu nggak punya semacam intellectual standing itu untuk baca secara cermat. Nah keadaan ini menunjukkan bahwa sekali lagi seluruh informan di istana itu yang bisiki presiden itu cuma mau ambil bisnisnya aja. Kan mestinya ini dievaluasi oleh kementerian, oleh Menko, oleh Menteri Keuangan, kemasuk akalan dari perjalanan presiden itu. Jadi sekali lagi Indonesia akan diderah oleh bahkan mungkin stagflasi itu, inflasi dan stagnasi. Karena betul tadi begitu kita ditekan karena mesti beli food yang mahal dari luar negeri, import gandum yang pasti tinggi, lalu biaya energi juga jadi mahal karena NATO dan Amerika udah pasti akan berhadapan dengan Rusia di panggung Eropa. Lalu kita mengalami kesulitan ekonomi luar biasa. Dan itu yang nggak dipikirkan oleh presiden. Presiden masih bilang itu kalau ketemu Elon Musk bisa selesaikan inflasi 2 digit Indonesia. Padahal kita udah mulai merasakan tekanan itu dari sekarang. Jadi pasti soal-soal semacam ini yang kalau presiden pulang ke Indonesia dia pusing sendiri lagi kan. Tiba-tiba Bank Indonesia naikin suku bunga, lalu uang beredar ditarik lagi untuk mengatasi inflasi. Jadi hal-hal yang teknis harus diselesaikan di dalam negeri yang memerlukan konsentrasi presiden dengan kabinet itu nggak dipikirkan. Jadi begitulah. Tapi kan di media masuk, wah hebat Presiden Jokowi ketemu Joe Biden, ketemu Elon Musk. Iya apa itu? Itu namanya imago aja tuh. Bermain dalam image. Nah, ya, oke. Itu yang saya kira yang saya khawatirkan gitu, karena kita belajar dari pengalaman ya. Ini jangan kemudian dibilang kita nyebut selalu nyinyir pada Pak Jokowi. Oh enggak, kita pasti senang kalau Pak Jokowi memang serius memikirkan bangsa ini dan berhasil menarik para investor dan katakanlah bisa menyelamatkan bangsa ini dari problem ekonomi, pasti kita akan support gitu ya. Tapi kalau kemudian ini hanya sekedar itu tadi ya membentuk image, public image dan sebagainya, menurut saya ini berbahaya karena ternyata kalau saya amati terutama di publik ya, kita lihat dari media sosial, tetap saja terjadi pembelahan dan banyak sekali tetap tidak menganggap
itu lucu-lucuan aja gitu Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk. Sementara yang pendukung Pak Jokowi melihat ini soal yang serius gitu. Nah, saya sih mikir beginilah, jangan sampai Pak Jokowi mengecewakan pendukungnya gitu. Karena kalau orang yang di kubu penentang Pak Jokowi sudah nggak terlalu serius nanggepin apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, ini kan tiba-tiba orang merasa oh masih ada harapan karena Pak Jokowi hebat di fora internasional tuh. Maka para pendukung dia, the cebongers ini kemudian mengelurkan lagi. Lalu lupa fakta-fakta real di dalam negeri soal inflasi, kenaikan harga energi, harga pangan, segala macam yang akan berakibat pada kerusuhan sosial. Kan itu intinya tuh. Dan kalau dibilang ya itu lagi cari rekanan bisnis, iya. Tapi kita tahu bahwa kalaupun rekanannya adalah BUMN, BUMN itu dikendalikan juga oleh oligarki tuh pada akhirnya tuh. Dengan contoh tadi investasi Telkomsel di GoTo itu yang kemudian jadi membusuk di situ karena harga sahamnya jatuh itu. Atau Pak Jokowi juga ya dimanfaatkan aja oleh pebisnis yang ingin dapat akses langsung pada investor-investor Amerika kan. Jadi nggak ada urusan dengan apa yang disebut Undang-Undang Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak ada itu. Tapi ya kemampuan analisis dari pendukung Jokowi terutama mereka yang jadi buzzer itu kan sekedar ingin memelihara harapan palsu sebetulnya. Dan ya harapan palsu itu mungkin bisa dibuat harapan real kalau presiden ada di atas kepentingan-kepentingan ini. Kalau presiden paham anatomi BUMN, presiden paham anatomi bisnis Indonesia, maka kita percaya kalau presiden ke Amerika, itu pasti karena presiden sudah memilih sesuatu untuk kepentingan bangsa. Tapi kita tahu dari awal, Pak Jokowi nggak punya kapasitas itu. Bahkan membaca faksi-faksi bisnis di Amerika yang berlain-lainan arah ideologinya. Ada yang tetap Demokrat, ada yang ke Republik, dan itu berbeda dalam soal urusan teknologi. Kalau Republik dia mau teknologi senjata, kalau Demokrat ingin teknologi yang makin lama makin humanities. Jadi peta teknologi dunia Pak Jokowi nggak paham. Karena itu bisnis teknologi akan dimanfaatkan oleh konglomerat Indonesia yang justru ingin dapat untung dari ketidakpahaman itu kan. Jadi saya menyesal sebetulnya untuk mengatakan bahwa ya karena presiden nggak punya kapasitas, maka headline apapun presiden akan iakan. Kan presiden senang kan ketemu Elon Musk, tapi dia nggak ngerti apa artinya ketemu itu kan. Presiden senang ngomong sama Joe Biden, tapi dia juga nggak ngerti itu demi apa sebetulnya. Jadi ini bahayanya kalau PR terhadap presiden itu tidak diimbangi oleh kapasitas presiden sendiri. Lain kalau presiden betul-betul datang di depan konferensi pers lalu terangkan itu dari A sampai Z, lalu kita paham bahwa presiden memang in touch di dalam soal-soal semacam ini. Dan itu nggak ada. Ya. Oke, saya kira kita tunggu saja Presiden Jokowi pulang. Yang tadi itu kita masih masuk dalam dunia persepsi saja sementara ya. Di dunia ekspektasi. Ya, ini persepsi aja. Persepsi dan ekspektasi lah gitu ya, gitu kan. Supaya lebih optimis kalau ada ekspektasi itu. Nah, kita ajak sekarang balik ke dunia real, kembali ke Indonesia. Karena ketika pulang ke Indonesia, Pak Jokowi pasti akan kembali down to earth, melihat realitas, di mana ketika dia pulang, ada menteri-menterinya yang sudah mulai membangun koalisi, terus ada wakil presidennya yang sudah teriak-teriak para menteri harusnya fokus pada pekerjaan, bukan sibuk pada kampanye. Tapi saya kira itu memang realitas yang sudah tidak bisa dicegah lagi. Gitu. Ya, saya baca itu bahwa tiba-tiba Pak Erlangga kumpulin dua ketua partai lalu seolah-olah udah punya kekuatan baru. Itu juga persepsi karena orang nunggu ya apa gagasan di belakang pertemuan itu apa sebetulnya tuh ya. Kalau kita sih ngomporin bagus juga untuk bikin kekacauan di istana, tapi publik secara umum yang ingin melihat Indonesia maju kan Pak Erlangga mesti memimpin dengan ide. Kalau memimpin dengan ide dia mesti bikin kontras ide dengan keadaan dia sekarang, maka keluar aja sebetulnya kan. Itu lebih real orang lihat. Demikian juga banyak tokoh-tokoh lama yang merasa bisa memimpin Indonesia ya karena menganggap bahwa udah ada kekacauan ya semua orang bisa maju. Tetapi dibandingkan misalnya dengan masyarakat sipil LSM yang kemarin bikin mengkonsolidasi diri sebagai oposisi di banyak forum, KAMI, apa namanya, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, kemarin di Cibubur juga, mereka bicara tentang ide di situ tuh. Kan mestinya Pak Erlangga atau siapapun yang ingin jadi presiden datang ke situ supaya diperiksa idenya kan, bukan dengan sekedar pamer di media massa tuh.
Kita anggap bagus inisiatif itu, tapi itu sangat tidak cukup. Orang mau lihat ide Anda apa untuk maju ke 2024. Kita udah bikin koalisi. Koalisi apa itu? Koalisi sakit hati, koalisi balas dendam, koalisi apa segala macam. Sayang sekali kalau Pak Erlangga momentumnya itu hilang. Karena orang ingin lihat Pak Erlangga itu betul-betul tampil sebagai orang yang mempertahankan prinsip rasionalitas di dalam pembuatan kebijakan. Demikian juga calon-calon yang lain tuh mondar-mandir dari satu komunitas umat ke umat yang lain tuh hanya untuk bilang saya bisa jadi presiden. Apa konsep Anda? Kan itu yang kita tagih dulu dari melalui FNN selalu. Intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Terus sekarang kita tambahkan etikabilitas harus mendahului elektabilitas. Nah, kalau kita uji intelektualitas dan etikabilitas ini minus semua tuh. Jadi itu sebetulnya kritik kita tuh. Sekali lagi ini kritik dari orang yang ingin melihat Indonesia tumbuh secara beradab. Jadi sekarang patokannya lupakan soal elektabilitas. Jadi kalau ada lembaga-lembaga survei bicara soal elektabilitas, kita deny saja. Yang paling penting kita pertanyakan adalah etikabilitas, kemudian intelektualitas, apa lagi Bung? Kapabilitas dong ya. Ya kapabilitas dan itu justru yang sedang dibicarakan oleh masyarakat sipil tuh. Kan mestinya tokoh-tokoh politik mau Pak Prabowo kayak Pak Erlangga segala macam datang ke masyarakat sipil minta diuji. Itu yang kita inginkan supaya nanti kita nggak dicurangi lagi atau dicolong lagi ide-ide demokrasi oleh oligarki yang lagi nunggu di 2024. Kan itu intinya sebetulnya. Jadi KPU juga kan kelihatan kayak panitia kosong doang tuh. Yang mestinya sekarang KPU itu bikin edukasi bahwa kami KPU ingin agar supaya intelektualitas, kapabilitas, etikabilitas itu jadi pembicaraan publik. Ini enggak, dia nunggu-nunggu anggaran doang supaya bisa gaji komisarisnya kan. Ya. Nah, ini selain persoalan-persoalan di pusat berkaitan dengan koordinasi di kabinet yang sudah acak adut ya karena para menterinya sudah sibuk sendiri, ini juga mulai muncul berbagai ketidakpuasan di daerah. Bahkan ini langsung yang terjadi di Kalimantan Timur nih. Tadi malam saya wawancarai Wakil Gubernur Kalimantan Timur karena dia mempersoalkan ada sebuah perusahaan batubara di situ yang justru bukannya memberikan CSR-nya untuk perguruan tinggi di lokal tapi malah di Jawa. Karena ini yang diberi yang sumbang malah UI, UGM, ITB, sementara Universitas Mula Warman yang ada di Samarinda nggak kecipratan sama sekali. Dan mereka bilang ini kenapa Pak Gubernur Wagubnya ini berteriak, kata dia karena saya mencegah ini masyarakat saya mau demo karena ini berat kalau seperti ini kan. Ini problem yang serius juga saya kira Bung Rocky. Ya ini problem etikabilitas sebetulnya. Perusahaan itu di tempat di mana dia mengambil externalities atau hal-hal yang membuat perusahaan itu harus berdamai dan membayar, itu mestinya dia bayar komunitas di situ yang bentuk CSR tuh. Bukan dikasih ke calon-calon gubernur ya atau pemimpin di Jawa tuh. Kan terlihat bahwa ternyata perusahaan-perusahaan ini cuman perasaan aja dari pejabat-pejabat di Jawa kan. Dengan macam-macam yayasan ini, yayasan itu. Sementara lokasi di mana dia melakukan eksploitasi, justru CSR-nya nggak datang. Jadi berhaklah itu wakil gubernur sana untuk bikin demo aja tuh. Supaya terlihat bahwa daerah itu berpikir. Jadi jangan diem-diem doang tuh. Saya lagi senang karena Pak Lanyala sebagai pemimpin daerah itu akhirnya mengambil inisiatif untuk memimpin semacam perlawanan terhadap pusat kan. Kan mestinya diikuti juga oleh kepala-kepala daerah. Tapi nanti juga akan disogok nanti. Udah tenang aja. Nanti Anda akan jadi pejabat lagi ketika gubernurnya diangkat oleh Pak Tito atau atas perintah Presiden Jokowi. Jadi permainan-permainan ini akan memberantakkan kembali upaya kita untuk menyusun Indonesia yang bersih. Termasuk perusahaan-perusahaan korporasi yang nggak paham apa itu CSR, atau dia paham tapi dia mesti nyogok pejabat di daerah atau di pusat. Di pusat artinya di Jawa. Jadi ini soal etik juga itu. Ya. Saya penasaran kenapa sampai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pak Hadi Mulyadi ini uring-uringan. Karena begitu saya riset ternyata memang betul bahwa pada tahun 2022 kemarin saja ini kontribusi migas Kaltim itu 500 triliun, Bung Rocky. Sementara dana perimbangannya cuma 20 triliun. Saya membayangkan 500 triliun ini kalau mau bangun ibu kota sendiri mereka bisa nih kelihatannya kan 500 triliun. Ya itu minyak yang diambil dari tulang belulang nenek moyang orang Kalimantan, tapi kemudian dinikmati oleh orang Jawa kan itu kan kekonyolan kebijakan kan. Ini bukan soal SARA atau ini nanti
ngomong enggak, ini kebijakan yang kacau gitu. Dan nanti dihubung-hubungkan lagi nih, ini karena orang Jabukan, ini sebetulnya terjadi karena ketegasan di dalam pembagian distribusi hak daerah itu nggak pernah terjadi. Dan bagian-bagian yang seharusnya si korporasi itu paham bahwa dia mesti bikin social safety net di daerah melalui CSR-nya, itu kemudian diabaikan karena dia butuh perpanjangan izin dari Jawa misalnya kan. Jadi soal-soal semacam ini yang kita tahu dari awal, keroposnya minta ampun negara ini. Sementara pendukung Jokowi masih bersorak-sorak, hebat presiden pakai bahasa Indonesia. Ini bukan itu poinnya. Poinnya adalah negonya apa isinya. Itu kan begitu-begituan. Memang berat jadi Pak Jokowi ini, Bung Rocky. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris diketawain, pakai bahasa Indonesia juga diketawain, salah. Padahal sebenarnya memang harusnya ada undang-undangnya Pak Jokowi itu kalau kemana-mana cukup pakai bahasa Indonesia, nggak perlu lah saya memaksakan diri misalnya menggunakan bahasa Inggris dan kemudian membaca teks gitu ya. Ketika saya kan memperhatikan Pak Jokowi ketika bicara dengan Biden, dia kemudian memakai teks, membaca teks dan menyampaikan, nggak perlu. Saya kira kan memang kan dia punya penerjemah gitu Pak Jokowi. Ya, taruh aja di tengah-tengahnya penerjemahnya tuh kan enak aja tuh. Penerjemahnya bahkan bisa, kalau penerjemahnya pinteran dikit dia bisa edit bahasa Pak Jokowi, lalu Biden merasa oh itu ada mutunya, walaupun sebetulnya orang tahu juga ya itu manipulasi diplomatik aja. Biden juga anggap ya kasih kepastian lah, lu pro Jokowi apa gue tuh. Jadi kalau Presiden Jokowi misalnya kasih sinyal pro Biden, nah itu pun pakai bahasa Tarsan pun Biden akan oh hebat. Ya. Nah ini yang penting saya kira kita ingatkan, memang kepala negara itu dalam undang-undangnya diharuskan dia menggunakan bahasa Indonesia dalam kunjungan berbagai daerah, tapi dia masih bisa bahasa asing ya, karena kalau dia tidak bisa bahasa asing itu bisa jadi persoalan juga, kan berat dia wajar kalau kemudian dia tidak nyaman gitu dalam komunitas internasional kan. Ketika formal mungkin dia memang harus menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika dalam acara mingle, berkumpul, ngobrol, chat antar kepala negara harus menggunakan bahasa asing kan. Ya itu poin kita, kan sering dianggap ya nggak penting lah, yang penting bahasa asing tuh nggak penting tuh dalam pergaulan, yang penting dia dicintai rakyat. Loh, itu sama dengan mengatakan ya nggak penting dia bermutu apa enggak, yang penting dia bernapas. Ya kan intinya kan begitu kan. Jadi memang dicintai rakyat itu adalah hal yang wajib pada presiden tuh. Tetapi tidak itu aja. Kan ada pergaulan internasional, maka mesti ada ide muncul di publik internasional, dan itu memerlukan peralatan komunikasi yang utuh. Jadi jangan kecilkan seolah-olah kalau sudah jadi dicintai rakyat maka udah hebat sebagai presiden. Lalu dunia ini terbuka. Demikian halnya dengan poin-poin utama yang kan terlihat bagaimana seorang pemimpin itu mengeksplorasi dan bahkan mengeksploitasi lawan bicaranya supaya terlihat bahwa bangsa ini dipimpin oleh seorang yang punya wawasan itu dan punya kapabilitas. Kan itu yang ingin kita lihat. Mau pakai bahasa apapun, tapi idenya apa? Kalau cuma nyamar-nyamar kecil, ketawa-ketawa cengengesan, kan ngapain gitu kan? Ini justru forum yang dunia ini lagi berubah untuk nyari tatanan baru. Orang lagi cari siapa sebetulnya yang bisa tandingi popularitas Erdogan, siapa yang bisa tandingi semacam spartabilitas dari Putin itu. Kan mestinya begitu. Siapa yang bisa tandingi kemampuan dialektik dari Biden yang walaupun udah uzur tapi tetap masih mampu untuk ngeledek-ngeledek kecil tuh. Kan orang ingin lihat dari Asia itu siapa itu. Tetap Perdana Menteri Singapura yang menonjol di situ tuh. Jadi keadaan kita di publik regional ASEAN aja dianggap Indonesia itu bukan pemimpin lagi, apalagi di tingkat dunia. Itu yang mesti kita perbaiki. Karena itu kita dorong supaya pemimpin ke depan itu intelektualitasnya mesti di atas elektabilitasnya. Demikian juga etikabilitas dan tadi kapabilitas. Jadi soal yang sederhana. Nah di situ yang mesti kita tapi. Sementara istana nyinyir kalau ada pertemuan-pertemuan di kalangan masyarakat sipil, mahasiswa dan buruh yang sedang membahas tiga isu itu. Intelektualitas, etikabilitas, dan kapabilitas. Yes, dan saya kira untuk mencapai ketiga kriteria tadi di luar elektabilitas yang harus kita teruskan adalah 0%, ya. Iya, selama nggak ada 0% percuma. Bikin koalisi juga percuma. Mesti ada 0% supaya diuji dari dasar. Gitu kira-kira. Tapi namanya nol kabilitas. Dan saya kira sebenarnya
kalau Pak Jokowi mau dorong Ganjar ya, Bung Rocky ya, dan jelas tiketnya kan dari PDI tertutup. Jadi satu-satunya cara Pak Jokowi itu harus bergabung dengan gerakan 0% ini, saya kira. 0% aja kan enak itu. Jadi ya udahlah. Nanti setelah beliau pulang baru kita coba sodorkan. Selamat datang dalam dunia 0% Pak Jokowi. Yes. Terima kasih Bung Rocky. Mantap.